Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari Sinopsis Balika Padu. Di episode kali ini, Sip kembali menemani Anandi untuk memeriksa kehamilannya. Tuan dan Nyonya jangan khawatir, kehamilan Anandi yang menginjak usia 6 bulan baik-baik saja, ujar sang dokter. Sip dan Anandi senang dan lega mendengarnya. Lalu mereka berkumpul bersama untuk menyantap makan malam di rumah Sekar. Lalu Sip mengatakan kalau Anandi akan mengundurkan diri dari perusahaan karena ia harus banyak beristirahat demi kesehatan kandungannya. Lalu Alok saat itu ingin mengatakan sesuatu, tapi sang kakek malah tertawa dan berkata kalau Alok dan Ira akan pergi berlibur ke Singapura. Tidak ayah, aku bukan akan liburan, melainkan aku dan Ira akan pindah ke Singapura untuk selamanya. Sontak semua keluarga kaget mendengar perkataan Alok. Lalu kakek bertanya, kenapa kau harus pindah ke sana, Alok? Semua keluarga tak mau kalau Alok dan Ira pindah dan jauh bersama mereka. Aku tahu kalian pasti akan terkejut mendengar ini semua, ujar Alok. Tapi ini sudah kupikirkan dan menjadi keputusan kita berdua. Aku minta kalian untuk tidak melarang kami karena ini untuk kebaikan kita semua. Kakek sangat marah dan kecewa mendengar keputusan Alok. Lalu kakek menghampiri Alok dan Ira. Kenapa kalian berdua ingin pergi dari sini? Apakah kalian tidak ingin hidup bersamaku di usiaku yang sudah tua ini? Tidak ayah, bukan begitu. Aku sudah merawatmu selama ini. Kini giliran Anup yang akan mengurus ayah, karena ia ingin sekali menjaga dan merawat ayah. Dan Sip juga sudah menerima Anup sebagai ayahnya. Dan jika aku pergi, Sip akan lebih dekat dengan Anup dan Minu, karena mereka berdua adalah orang tua kandung Sip yang sebenarnya. Kakek terharu karena Alok melakukan ini semua untuk kebahagiaan Anup. Lalu kakek memeluk Alok dan mereka menangis bersama. Ira pun hanya terdiam sedih melihat mereka. Di pagi hari Sip menerima telepon dari Rajib temannya. Lalu Sip mengatakan kalau Rajib ada di Udaipur. Maaf Sip, aku tak bisa menemani pergi ke sana. Hari ini aku sangat lelah sekali. Baiklah, beristirahatlah. Aku tak ingin kau kenapa-napa. Biar aku yang akan menemui Rajib sendirian. Ya Sip, maafkan aku. Aku mencintaimu. Ya, jangan pergi kemana-mana. Beristirahatlah. Aku juga mencintaimu. Lalu, Sip mencium kening Anandi saat itu. Saat Sip akan pergi, tapi ia berbalik lagi. Aku belum berpamitan dengan kedua anakku di dalam perutmu, Anandi. Lalu Sip mendekati Anandi dan memegang perut Anandi. Ayah akan pergi, kalian baik-baik di dalam sana ya nak. Lalu Sip mencium perut Anandi saat itu. Mungkin ini firasat buruk Sip, dan terakhir kalinya mencium perut Anandi. Lalu bayi di dalam perut Anandi menendang. Sip pun terkejut saat itu. Sip bahagia sampai ia tak mau pergi. Sudahlah Sip, kau masih bisa berlama-lama denganku dan juga anak-anakmu. Kau bisa merasakannya itu nanti jika kau pulang. Baiklah, aku pergi. Sip melambaikan tangannya untuk yang terakhir kalinya pada Anandi. Anandi hanya tersenyum melihat Sip pergi dengan bahagia. Anandi tak tahu kalau Sip takkan kembali lagi untuk selamanya. Di pesta itu, Rajib dan Sip bertemu. Rajib mengatakan kalau kedatangannya untuk mengungkap seorang teroris yang ada di kota ini. Ia meminta izin pada kedua orang tua mempelai pengantin itu. Lalu Rajib menunjukkan foto teroris itu pada Sip. Sip dengan jelas melihatnya agar Sip bisa mengenali wajah teroris itu. Sedangkan teroris itu sedang menerima telepon dengan atasannya yang menyuruhnya untuk bersembunyi di tempat itu. Lalu teroris itu bingung harus berbuat apa. Ia pun melihat keluar jendela dan di sana ada sebuah pesta.
Ia mempunyai rencana, ia akan meledakkan bom di pesta itu agar semua orang di sana tewas. Sip sedang bicara dengan Anandi di telepon. Lalu tak berapa lama, teroris itu berjalan dan tidak sengaja menyenggol Sip saat itu. "Maaf tuan, aku tidak sengaja." Sedangkan Sip hanya terdiam dan ia hanya menatap teroris itu dengan wajah yang kebingungan karena Sip merasa pernah melihat wajah itu. Lalu teroris itu terus memantau gerak-gerak Sip di sana karena teroris itu curiga pada Sip. Di rumah Anandi sedang memandangi foto pernikahannya dengan Sip. Ia mengenang masa-masa kebersamaannya dengan Sip. Anandi juga menyuruh bayinya di dalam perut untuk tidak tidur sebelum ayahnya pulang. Di sana acara pernikahan sudah dimulai. Sip terus mengawasi di sekitar panggung. Teroris itu ada di sana dan orang-orang juga mengajaknya untuk menari bersama. Rajib berkata pada Sip kalau teroris itu ada di sekitar sini. Sip terkejut lalu meminta Rajib untuk mengirim lebih banyak lagi polisi ke tempat ini. Rajib lebih terkejut lagi karena ia melihat teroris itu di sana sedang menari. Sip juga melihat teroris itu. Teroris itu kaget karena Sip mengenali wajahnya. Sip baru mengingat bahwa yang menyenggolnya tadi itu adalah teroris yang sedang ia cari. Sip dan Rajib lalu mengejarnya. Teroris itu pun langsung berlari dari sana. Di rumah, Anandi sedang menghias kamarnya dengan sangat indah. Ia sudah menyiapkan itu untuk calon bayinya nanti. Sedangkan Rajib dan Sip berhasil mengepung teroris itu. Dan teroris itu tidak bisa untuk melarikan diri. Rajib menyuruh teroris itu untuk menyerahkan dirinya. Kalau tidak, ia akan menembakkan peluru itu padanya. Tapi teroris itu menyekap seorang wanita dan mengancamnya dengan senjata. Lalu ia menyuruh Rajib menurunkan senjatanya. Kalau tidak, ia akan menghabisi wanita itu. Sip menyuruhnya untuk menyerah, tapi teroris itu menolak dan mengatakan kalau ia tidak takut dengan kematian. Di sana mereka bingung harus berbuat apa. Lalu Rajib menurunkan senjatanya. Tapi saat itu teroris itu terkejut mendengar suara mobil polisi yang datang ke sana. Rajib membuat tangan teroris itu terluka dan senjatanya terjatuh. Dan wanita yang disekap itu langsung melarikan diri. Teroris itu terdiam kesakitan dan melihat polisi datang ke sana untuk menangkapnya. Ia bingung harus berbuat apa karena polisi sudah mengepungnya. Lalu ia mengeluarkan bom dan melemparkannya ke arah polisi. Sip dan semuanya bergegas untuk melarikan diri dari bom tersebut. Orang-orang berlarian ketakutan mendengar bom yang meledak di sana. Teroris itu melarikan diri dan menelpon bosnya. Ia meminta bantuan karena ia tak bisa melarikan diri dari sana. Sip, Rajib, dan semua polisi menemukan mereka. Lalu meminta teroris itu untuk menyerah. Tapi ia mengeluarkan bom lagi. Sedangkan Rajib mengintip dari belakang, lalu ia melompat dan menikam teroris itu dan meletakkan senjatanya di kepala teroris tersebut. Teroris itu terkejut dan ia tak bisa berkutik. Tapi ia tak tinggal diam. Ia menembakkan senjatanya tepat di kaki Rajib. Rajib terjatuh dan tak berdaya. Kakinya terluka. Sip kaget melihat keadaan Rajib. Lalu Rajib melihat helikopter datang untuk menjemputnya. Ia pun melempar bom itu ke arah Sip. Bom itu meledak dan melukai semua orang. Tapi untungnya Sip baik-baik saja. Lalu Sip mengambil senjata dan mengejar teroris itu. Di rumah Anandi merasa hatinya tak tenang dan gelisah. "Makanlah nak, agar kau lebih tenang," ujar Minu. "Tidak bu, aku tidak lapar. Aku sedang bingung dengan perasaanku yang tak menentu ini." Di luar sana teroris itu naik ke atas gedung untuk mendekati helikopter itu. Sip mengejarnya dan mereka saling tembak. Di atas gedung teroris itu melambaikan tangannya ke helikopter. Ia memberi isyarat kalau ia ada di atas gedung. Sip datang dan menangkap teroris itu.
dan mereka saling mengarahkan senjatanya satu sama lain. Sip benar-benar marah dan ingin menangkap teroris itu. Begitu sebaliknya, teroris itu kesal dan ingin menghabisi Sip saat itu juga. Terima kasih telah menyaksikan episode Pelika Padu kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Channel ini mohon undur diri.